Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 417. Duduklah dengan seimbang. Aku memotongmu tidak ada hubungannya dengan Kak Rocky. Pria botak langsung menamparkan wajahnya. Wisnu dipukuli sampai mimisan, tetapi masih menatapi Rocky, berkata dengan berjuang. Rocky bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan. Kamu ketakutkan sampai seperti ini, tidak berani bertanding denganku. Suri Jiang berkata dengan benci, aku sudah melampauimu dari awal tadi, kamu tidak bisa. Wisnu menelan ludah dengan ganas, bisa atau tidak, setelah selesai bertanding akan mengetahuinya. Sungguh ingin bertanding. Rocky mengerutkan alis, berkata dengan datar, kalau begitu aku akan membiarkanmu mengakui kekalahan. Selesai berbicara, dia mengambil helm dan mengenakannya, lalu menduduki sepeda motor Harley Spaceship. Pria botak terbodoh, Kak Rocky, kamu sungguh akan bertanding dengan orang ini. Lebih baik aku langsung memotongnya sekarang. Lepaskan aku. Wisnu melepaskan pria botak, kemudian menyeka darah di wajahnya dengan kuat, dan berkata dengan suram, Rocky, masih ada 2 putaran, jika kamu menginginkan tangan dan kakiku, maka lihatlah apakah kamu memiliki kemampuan ini. Suri Jiang cemas, melangkah maju dan mencubit pinggang Rocky, dia memintamu bertanding dan kamu sungguh bertanding. Kamu juga tidak mengendarai sepeda motor dengan baik, bagaimana mungkin bisa menang darinya, lebih baik aku saja. Rocky melambaikan tangan, melemparkan helm ke pelukannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku bisa mempelajarinya. Selain itu, ini adalah pertandingan antar pria, kamu bertanggung jawab untuk memelukku dengan erat. Oh iya, lebih baik jangan terlalu erat. Wajah cantik Suri Jiang memerah, berkata dengan marah, sudah saat seperti ini, dan kamu masih mau martabat. Martabat pria, sama seperti rok wanita kalian, tidak boleh disobek. Rocky berkata sambil tersenyum, kemudian memerintah pria botak, kamu mengantarnya kembali ke garis akhir, jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan mengupasmu untuk dijadikan lentera. Pria botak terburu-buru berkata, Kak Rocky, jangan khawatir, aku jamin akan mengirim Nyonya Lin kembali dengan selamat. Dia bukan pacarku. Rocky segera menjelaskan. Ekspresi Suri Jiang sedikit kaku, menoleh lalu memelototi Rocky, kemudian melangkahkan kaki dan duduk di belakangnya. Aku tidak mau pergi. Aku akan di belakangmu. Kalau begitu, duduklah dengan seimbang. Rocky sudah memakai helm, tubuh dicondongkan ke depan, sepeda motor Harley Spaceship mengeluarkan raungan. Bodoh. Wisnu menyalakan mesin, sepeda motor melaju dengan kencang, wajahnya masih terdapat senyum dingin yang bangga. Si Rocky ini masih mengira dirinya akan menang. Tadi jika bukan karena dia sengaja melambat untuk memudahkan pria botak membereskan Rocky, maka wanita ini tidak akan berada di depannya. Hanya dengan julukan Dewa Motor Akiyama, dia sama sekali tidak meletakkan Suri Jiang dalam pandangannya, dia sudah dapat memenangkan Rocky hanya dengan mata tertutup. Rocky mengikuti belakangnya, menyalakan mesin, tetapi tertinggal beberapa detik, dalam sekejap mata ditinggali oleh Wisnu. Suri Jiang memeluk pinggangnya, memarahi Wisnu jalan duluan, berteriak, dia sudah berada di depan sana, ganti aku saja. Tidak terburu-buru. Rocky mengendarai dengan santai, sekalian mencoba kinerja Harley Spaceship. Sudah lama tidak menyentuh sepeda motor, rasanya juga menjadi aneh. Melihat Rocky masih mengemudi dengan lambat, dan Wisnu yang di depan sudah menghilang, Suri Jiang panik seperti semut yang di atas panci panas.
Setelah 10 menit kemudian, Rocky telah menyelesaikan satu lingkaran, dan Wisnu sudah melewati garis akhir 2 menit yang lalu, sudah memulai putaran kedua. Kerumunan di garis akhir berseru, menertawakannya. Rudy juga sangatlah cemas, sangat ingin dirinya maju dan menggantikan Rocky bertanding. Arsa mendengus dingin dan menertawakan, kampungan memanglah kampungan, mengendarai sepeda motor bagus juga tetaplah tak berguna. Dalam sorakan, Rocky melaju melewati garis akhir, lalu mulai putaran yang kedua. Dalam putaran kedua, Rocky sudah tertinggal di belakang Wisnu selama 4 menit, telah tertinggal jauh. Suri Jiang sudah tidak mengharapkan kemenangan, di dalam hati berpikir masih ada dia yang menjadi sandaran Rocky, walaupun Wisnu menang juga tidak berani melakukan apapun padanya. Ketika Suri Jiang sudah putus asa, tiba-tiba mendengar suara tenang Rocky. Peluk dengan erat. Dia masih belum sempat tersadarkan, badannya bergerak ke belakang sebentar, hampir saja terjatuh dari motor, dia langsung berteriak. Seiring teriakan Suri Jiang, Spaceship menambah kecepatan, melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat ini, membuat Suri Jiang pusing, jantung berdebar kencang, tidak bisa tidak memeluk erat Rocky agar tidak terjatuh keluar. Sudah terlalu cepat. 2 kali lebih cepat dari dia biasanya. Ini seperti sedang terbang. Bukan, seperti kecepatan cahaya. Pemandangan di kedua sisi melintas cepat dalam pandangan Suri Jiang, sama sekali tidak bisa melihatnya jelas, dia terengah-engah, sama sekali tidak berani melonggarkan tangannya. Rocky mengumpulkan semangatnya, melaju dengan penuh konsentrasi. Tadi dia sedang berlatih, sekarang sudah terbiasa dengan kinerja kendaraan ini, jadi meningkatkan kecepatan sampai maksimum. Sebenarnya menurutnya, balapan bukanlah apa-apa, hanyalah menguji kecepatan reaksi pengendara dan kemampuan beradaptasi. Kelima panca inderanya, dari awal sudah melebihi orang biasa, bahkan sekarang kecepatan maksimum, tetapi bagi Rocky kecepatan ini sama seperti sedang bermain. Saraf Suri Jiang telah mencapai batasnya, semua darahnya mengalir ke kepalanya, berteriak tanpa henti. Harley Spaceship seharga 13 miliar dan 800 juta kinerja telah dinaikkan hingga batasnya di tangan Rocky, melaju liar di sepanjang jalan. Wisnu melirik sekilas ke kaca spion, jangankan melihat bayangan Rocky, bahkan seekor burung pun tidak ada. Dia tertawa dingin menghina, bodoh ingin bertanding denganku. Kamu masih kalah jauh, bersiaplah untuk mematahkan tangan dan kaki. Sebuah perkataan masih belum selesai, suara raungan motor keras di belakang terdengar ke telinganya, seperti pesawat terbang. Wajah Wisnu memucat, bergumam, itu pasti bukan kampungan ini. Begitu selesai berbicara, dia melihat ke kaca spion, ada sebuah motor berwarna emas cerah, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menyusul kemari dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, motor emas mendekati dari jauh, dalam sekejap melewati sampingnya. Hembusan angin yang kencang, hampir saja menjatuhkan Wisnu. Wisnu terbodoh, setelah tertegun selama beberapa detik baru tersadar kembali, mengutuk sialan, lalu segera menambah kecepatan untuk mengejarnya. Bagaimana mungkin? Kecepatan sepeda motor yang mengerikan ini, sudah dapat menyusul mobil balapan Formula 1. Rocky si kampungan itu bahkan tidak begitu mengerti sepeda motor, bagaimana mungkin bisa melaju dengan kecepatan yang begitu mengerikan ini, apakah ini dikendarai oleh Suri Jiang? Pasti begitu. Wisnu mengutuk sampah, segera melaju untuk mengejarnya. Kemudian,
Bayangan sepeda motor Harley telah menghilang di depan, tidak peduli bagaimana Wisnu mengejarnya, sama sekali tidak bisa menyusulnya. Wisnu sangatlah ketakutan, sepasang tangan gemetar tanpa sadar, rasa ketakutan muncul secara spontan. Apakah dia sudah akan kalah? Tidak mungkin. Dia tidak boleh kalah. Dia membuat taruhan besar, jika kalah maka dia telah selesai. Garis akhir. 17-18 mobil hitam sudah berbaris. Dennis memakai kacamata hitam, mengenakan mantel hitam. Di belakang badan ada 50-60 pria tangguh berjas hitam. Momentum ini sangat mengerikan. Di ujung garis akhir berdiri 2 baris pria tangguh, memegang petasan, sudah bersiap untuk menyambut. Anak orang kaya yang masih mencemooh tadi, sekarang sudah terdiam, sama sekali tidak berani bersuara. Siapapun tidak menyangka, Dennis bahkan membawa orang untuk menonton pertandingan secara langsung. Arsa menelan ludah, masih memarahi Rudy dengan bangga. Apakah sudah melihatnya? Dennis secara pribadi datang untuk mendukung Tuan Wisnu. Kamu bersiap bersujud dan meminta maaflah. Bam! Suara raungan motor mendekat dari kejauhan. Tuan Wisnu sudah datang. Kerumunan bersorak. Arsa menendang Rudy, lalu segera bergegas ke depan, bersiap pergi menyambut. Dalam pandangan kerumunan, sebuah motor berwarna emas melaju kencang kemari, menabrak putus garis merah, ban bergesek dan memunculkan percikan api di tanah, kemudian berhenti dengan mantap. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.